Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cendekia Laisatara dengan NIM 122480067 Program Studi Rekayasa Minyak dan Gas. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang telah saya resum untuk memenuhi UAS Geomekanika dengan judul Fracture Propagation Prediction in an Open Hole Horizontal Injector Well. An Applied Geomechanics Study. Jadi, outline dari presentase ini adalah yang pertama itu background atau problem, kemudian yang kedua ada method, yang ketiga ada result, yang keempat strength, yang kelima ada weakness. Baiklah, kita akan mulai dari yang pertama yaitu background atau problem. Jadi, jurnal ini membahas tantangan yang terkait dengan pemahaman dan prediksi perilaku perambatan rekahan di reservoir berlapis yang kompleks secara geoteknik, terutama dalam konteks sumur injeksi air horizontal dalam formasi dengan permeabilitas rendah. Prediksi yang akurat dari perpanjangan rekahan vertikal sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja injeksi air. Kompleksitas yang muncul dari interaksi antara orientasi sumur dengan medan tegangan in situ, laju injeksi yang tinggi, injektivitas yang rendah, dan efek termal membuat metode prediksi pembangkitan rekahan konvensional menjadi tidak memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metodologi baru untuk meningkatkan prediksi dan kontrol pertumbuhan rekahan vertikal di lingkungan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan injektivitas yang rendah di sini yaitu suatu formasi batuan itu memiliki kesulitan atau sulit untuk menerima fluida yang diinjeksikan. Dengan artian injektivitas rendah ini berarti suatu formasi batuan tersebut sulit menerima fluida, begitu. Kemudian dan efek termal yang dimaksudkan di sini itu mengacu pada perubahan yang terjadi pada suatu benda atau sistem akibat pengaruh panas. Jadi ketika suatu benda menyerap panas, energi kinetik partikel-partikel penyusun benda tersebut akan meningkat, yang mana dapat menyebabkan perubahan pada sifat fisik dan kimia dari benda tersebut. Nah, perambatan retak mengacu pada proses retakan atau patahan yang tumbuh atau menyebar di dalam material. Hal ini dapat terjadi ketika suatu material mengalami tekanan seperti tekanan mekanis, tekanan termal, atau tekanan kimiawi. Jadi, gambar ini mengilustrasikan bagaimana perambatan retak secara vertikal dapat uh, ber berarti ke atas atau ke bawah ini berpengaruh terhadap bagaimana uh, patahan atau retakan ini mempengaruhi di bagian horizontalnya atau ke area kanan ini. Jadi ini ketika dia retakannya semakin besar secara arah vertikal, maka dapat kita lihat pada gambar. Begitu pula yang terjadi pada area horizontalnya. Kemudian kita lanjut untuk method atau metode yang digunakan pada jurnal ini. Yang pertama adalah simulation of fracture propagation. Jadi model ini memprediksi perluasan vertikal rekahan dengan menganalisis dispersi energi dalam kondisi injeksi tertentu. Kemudian yang kedua ada identifikasi area inisiasi. Jadi pengenalan area inisiasi
selektif di sepanjang bagian sumur horizontal dieksplorasi untuk meningkatkan kontrol terhadap perpanjangan vertikal rekahan. Kemudian, dilakukan juga analisis parameter, di mana studi ini mengkaji hubungan antara area inisiasi, laju air injeksi, dan juga faktor propagasi vertikal atau VPF non-dimensional untuk mengoptimalkan disipasi energi rekahan dan juga kinerja dari penahanan itu. Yang dimaksud dengan disipasi energi di sini adalah di mana energi dalam suatu sistem itu dapat berkurang secara bertahap dan juga berubah menjadi bentuk energi yang lebih tersebar atau dalam sederhananya dapat disebut dengan proses hilangnya suatu energi. Kemudian studi ini menemukan hubungan yang signifikan antara area inisiasi, laju alir injeksi, dan VFP, VFP yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan metodologi rekahan pada sumur injeksi lubang terbuka atau open hole. Dan temuan-temuannya meliputi yang pertama ada pengenalan beberapa area inisiasi di sepanjang sumur horizontal, ternyata dapat meningkatkan kontrol terhadap perluasan rekahan vertikal. Kemudian, metodologi ini memungkinkan desain dan juga evaluasi strategi penyelesaian yang mengoptimalkan pembuangan dari energi rekahan tersebut. Dan yang terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi tegangan akibat perubahan suhu lebih signifikan pada formasi dengan permeabilitas rendah. Sedangkan perubahan tekanan pori memiliki dampak yang lebih kecil. Strength atau kelebihan dari jurnal ini adalah yang pertama, metodologi yang dikembangkan menawarkan cara baru untuk memprediksi dan mengontrol perambatan rekahan di reservoir yang kompleks, dan juga dapat mengatasi keterbatasan dari model konvensional. Yang kedua, integrasi pemodelan geomekanik dengan simulasi rekahan transien memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana perilaku suatu rekahan tersebut. Yang terakhir, temuan ini memiliki aplikasi langsung dalam mengoptimalkan strategi penggenangan air dan meningkatkan efisiensi dari sumur injeksi horizontal pada formasi dengan permeabilitas yang rendah. Weakness atau kelemahan dari jurnal ini, yang pertama, metodologi yang diusulkan mungkin memerlukan alat pemodelan dan keahlian tingkat lanjut yang dapat menjadi penghalang bagi beberapa praktisi di lapangan. Kemudian pada jurnal ini tidak membahas potensi dari dampak lingkungan yang terkait dengan metode yang diusulkan, yang merupakan salah satu pertimbangan penting dalam praktek geoteknik modern. Yang terakhir adalah keakuratan prediksi sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan data geomekanik yang mungkin tidak selalu dapat diakses di semua bidang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.